warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, Masya Allah, la yusrifus su'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujian TV. Malam ini kita kembali berdialog dengan ustadz-ustadz kita. Ada Ustadz Jamal, Ustadz Irfan, dan sahabat saya Mas Eko. Kita akan membahas terkait masalah bulan Rajab, di mana tanggal 1 Februari sekarang ini sudah masuk di bulan Rajab. Apa-apa saja yang dijadikan keistimewaan di bulan Rajab, itu yang akan kita gali malam ini. Baik, para pemirsa Ujian TV sekalian, Ustadz Jamal, apa sih yang diistimewakan di bulan Rajab ini, ya kan? Kira-kira ibadah apa saja yang harus dilakukan oleh umat terkait bulan Rajab ini? Mungkin Pak Ustadz Jamal, Ustadz Irfan bisa menjelaskan kepada pemirsa sekalian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan bulan Rajab, nih malam ini nih, tadi sudah tanggal 1 masuk bulan Rajab. Memang ada peristiwa yang sangat agung sebenarnya di bulan ini, yakni peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu yang teristimewa untuk Nabi kita, gitu ya. Kita sebagai umatnya, kita harus pandai mengambil ibrah atau gambaran daripada perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, secara garis besar, perjalanan Nabi Muhammad Isra wal Mi'rajnya itu ada kewajiban yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah yang akan disampaikan nantinya dan sekarang nih kepada umatnya, yaitu adalah perkara yang sangat besar, yakni sholat. Nah, sholat itu adalah salah satu kewajiban bagi kita sebagai umat Islam yang diperintahkan awalnya itu ketika perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perjuangan Rasulullah itu sangat berat sekali sebenarnya. Menerima perintah sholat itu sendiri sangatlah berat sekali, ya kan? Makanya ada sebuah riwayat tuh, yang pertama kali diperintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah 50 kali untuk menjalankan sholat. Berjumpalah dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketika berjumpa ditanya, ada dialog dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beritanya, aku kata Rasulullah mendapatkan perintah solat sebanyak 50 kali. Nah, Nabi Musa menganjurkan, hai Muhammad, kembalilah, tidak mungkin umatmu nanti mampu melaksanakan perintah sebanyak itu atau sebesar itu gitu. Karena umatmu nanti akan kecil-kecil dan sangat lemah untuk melakukan perintah itu. Digambarkan umatku aja yang gede-gede, yang gagah-gagah katanya, tidak mampu melaksanakan perintah yang sudah dilakukan, disyariatkan pada waktu itu. Akhirnya kembali sama sehari semalam. Itu pun masih disuruh minta balik lagi ya. Namun Rasulullah merasa malu, tidak enak, sudah banyak sekali pemberian Allah, diskon, artinya pengurangan dari Allah itu sudah sangat banyak. Karena merasa malu Rasulullah SAW, sehingga diterimalah dengan lapang dan penuh keikhlasan, akhirnya menjadi 5 kali. Sampailah kepada kita sebuah perintah sholat itu. Baik, kira-kira begitu. Pak Ustadz Jamal,
Jadi poin yang pertama terkait Isra Mi'raj itu Rasulullah membawa ajaran kepada umatnya, yaitu sholatlah sebanyak 5 kali, 5 waktu. 5 waktu. 5 waktu. Nah, sekarang saya ke Ustadz Irfan terkait apa sih fadilah-fadilahnya di bulan Rajab tersebut, ya kan? Terus apa yang harus dilakukan oleh umat dalam menghadapi bulan Rajab? Silakan Pak. Iya. Yang pertama kita bersyukur dulu pada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini hari kita udah masuk di awal Rajab ya. Tadi Bang Haji bilang di awal tentang banyak orang yang mengistimewakan gitu ya tadi. Ya. Kemudian Ustadz Jamal nerangin di situ di dalamnya ada peristiwa besar, peristiwa agung dialami oleh seorang manusia besar yang dibesarkan oleh Allah yang Maha Besar. Ya, ini peristiwa Isra Mi'raj ya. Yang di dalamnya terkait perintah dari Allah Subhanahu wa taala buat kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ada juga keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan terkait bulan Rajab ya. Bahwa bulan Rajab ini menjadi satu di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Jadi sebelum kita ketemu fadilah apa yang mesti kita lakuin, ini dulu. Jadi artinya biar kita tahu dulu nih, sehingga kita termotivasi untuk melakukan berbagai amaliyah ibadah. Bulan Rajab satu di antara 4 bulan yang dimuliakan Allah. Kita bisa buka di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum ila akhiril ayah. Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa sesungguhnya perhitungan bulan itu menurut Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Yang itu sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada saat Allah ciptain langit dan bumi. Kemudian minha arba'atun hurum, di 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Lalu kemudian para ulama menerangkan 4 bulan mulia ini adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Yang para ulama mengambil pelajaran dari apa yang disabdakan oleh baginda Rasul. Beliau Rasul bersabda, as-sanatu isna asyara syahran. Dalam 1 tahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dan di dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Ini selaras dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata baginda Nabi, salah satun mutawaliyatun. 3 berturut-turut. Ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram. Bulan 11, bulan 12, dan bulan yang pertama. Kemudian Warajab Mudhar, juga bulan Rajab. Allazi baina Jumada wa Sya'ban, di mana bulan Rajab itu terletak di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Nah, dari situlah kemudian kita sebagai umat Rasulullah SAW hendaknya senantiasa memuliakan apa-apa yang dimuliakan oleh Allah. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala begitu memuliakan bulan-bulan haram tersebut, maka sudah barang tentu kita sebagai hamba-hambanya pun hendaknya memuliakan bulan tersebut. Dengan apa? Dengan amalan-amalan yang mulia. Dengan amalan-amalan yang dengan amalan mulia itu insya Allah kita jadi orang yang mulia.
Nah, terkait bulan Rajab, amalan apa? Tadi Bang Haji bilang itu kan ya. Yang pertama, para ulama nganjurin kita untuk memperbanyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena 3 bulan ini, ya, dari bulan Rajab, kemudian nanti ketemu bulan Syaban, ketemu lagi bulan Ramadan. Ini ibaratnya ini bulan Rajab, bulan lagi ngegemburin tanah. Ya. Kalau hati kita yang lagi keras, gemburin dengan istighfar. Mohon ampun, begitu banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Dan istighfar yang masyhur, yang diajarin oleh para ulama kepada kita adalah Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Wahai Tuhanku, ampunilah aku, sayangilah aku, dan terimalah taubatku. Ini kalimat sederhana, pendek. Tapi kalau kita mau hayatin dengan benar-benar, kita yakinin bahwa kita melihat diri kita sebagai pendosa. Jadi istighfarnya nggak cuma sekedar bil lisan doang. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi resepin dalam hati. Akuin kalau kita begitu banyak dosa. Hari-hari yang kita lakukan mulai dari melek mata sampai entar mau tidur lagi, kita nggak lepas dari dosa. Resepin. Minta ampun kepada Allah, yakinin saat kita minta ampun, Allah Maha Pengampun dan Maha Besar ampunannya buat kita. Makanya perbanyak istighfar. Dengan istighfar itu juga dianjurin setiap pagi dan sorenya kita baca Sayyidul Istighfar. Ya, Masya Allah. 3 kali. Intinya perbanyak istighfar dan juga zikir-zikir. Yaitu bagian dari tadi, ngelembutin hati yang keras, ngegemburin tanah yang tandus. Entar sebulan kita ketemu Rajab, lompat kepada Syaban, baru di situ bulan nanem. Artinya kalau tanah udah gembur, siap tuh ditanam, ya kan? Nanti ada amaliyah Syaban, insya Allah kita ketemu. Ya, nanti kita akan bikin tuh tentang keutamaan Syaban ya bisa jaman. Jadi kita konsen ke Rajab. Di bulan Syaban lalu kemudian yang dikatakan bulan menanam, barulah hasilnya nanti kita petik di bulan Ramadan. Artinya apa? Begitu di bulan Ramadan kita udah siap buat menerima dan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah. Untuk menjalankan kewajiban yang sudah diwajibkan Allah, juga perintah-perintah yang menjadi amalan-amalan sunnah di bulan apa. Jadi zikir kita kepada Allah, istighfar kepada Allah, ini bagian daripada upaya kita minta ampun kepada Allah. Hidupin malam-malamnya, ya. Mungkin dengan yang kemarin-kemarin nggak biasain sholat malam, baca Qur'annya, giatin. Jadi nanti ketemu Ramadan biasa. Bahkan amaliyah sedekah. Ini malam. Pernah gak kemudian hari ini kita berpikir ada di antara mungkin saudara kita yang nahan lapar dari siang harinya. Kita tengok kira-kira siapa nih ya. Nah, sehingga kita bisa menderma tuh dari sebagian rizki. Dan banyak amaliyah yang tentu itu adalah merupakan amaliyah yang akan menghantarkan kita kepada kebaikan. Dan kesemuanya ketika kita bicara amaliyah, apakah itu zikir, apakah itu istighfar, sedekah, baca Quran dan lain sebagainya, itu pastinya nanti kita akan sampai bahwa amaliyah itu secara umum dan khusus telah diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ada dalil khususnya mana, dalil umumnya mana, ya kan? Ketika zikir Rajab kita nggak ditemuin tuh zikir Rajab mesti banyak-banyak bertasbih. Kita nggak ketemu dalil khususnya. Tapi ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala.
Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan sucikanlah Allah Subhanahu wa taala baik di waktu pagi dan petang gitu. Ya. Jadi itu diantara amaliyah bulan Rajab dan keutamaan bulan Rajab. Mungkin gitu Bang Haji. Nah, selain ibadah-ibadah yang disampaikan tadi Pak Ustadz Ivan, mungkin ada sebagian orang kan melakukan puasa. Ada puasa-puasa khususkah di bulan Rajab, ataukah puasa kita cukup yang dilakukan oleh Nabi dengan puasa Senin Kamis, atau puasa Nabi Daud, ataukah itu yang kita lakukan tetap seperti itu, ataukah ada puasa-puasa khusus di bulan Rajab tersebut? Bagaimana terkait dalil daripada puasa-puasa tadi? Ya mungkin tadi ketika kalau puasa khusus di bulan Rajab, aneh belum pernah dapat keterangannya. Namun ketika kita bicara tentang puasa di bulan Rajab, puasa sunnah di bulan Rajab, maka ini akan terkait dengan bagian tadi amal-amal yang telah disyariatkan. Puasa di bulan Rajab, kita kuatin. Sebelum bulan Rajab kita nggak pernah Senin Kemis, masuk bulan Rajab kita Senin Kemisin. Sebelum bulan Rajab kita nggak pernah tuh ngerjain Yaumil Bid, puasa tiga bulan gitu. Lalu kita kuatin tuh di situ. Tapi puasa khusus yang berkenaan dengan bulan Rajab, ya aneh belum sampai dapetin hal itu. Tapi intinya adalah kalau kita bicara puasa, maka itu menjadi salah satu amaliyah yang disyariatkan. Ya. Ademnya begini, puasa yang dimaksud adalah kita melakukan puasa sunnah di bulan Rajab, bukan puasa sunnah Rajab khusus, bukan puasa sunnah Rajab ya, bukan. Jadi puasa sunnah di bulan Rajab. Itu udah adem deh tuh itu nggak bakal ketemu kontroversinya. Ya mungkin dari Pak Jamal ada tambahan terkait masalah ibadah di bulan Rajab. Saya persilakan Pak Jamal. Ya, kalau di ibadah di bulan Rajab memang sebagaimana yang disampaikan tadi, perbanyaklah membaca istighfar, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sejatinya sih bukan hanya di bulan Rajab sebenarnya, ya kan? Ya tadi terkait dengan puasa yang sampai saat ini itu masih menjadi perdebatan ya sebenarnya. Karena ada sekelompok orang yang melaksanakan puasa di bulan Rajab gitu ya. Ya tadi bijaknya itu kita melaksanakan puasa itu seperti puasa sunnah di bulan-bulan lain, termasuk Senin Kamis, Yaumul Bid ya kan, itu kan, atau ngedaud ya kan. Di bulan Rajab nggak masalah, dikuatin. Jadi lebih lagi di bulan Sa'ban bulan Sa'ban perbanyak puasa sunnah itu. Memang ada interval sampai ke bulan Ramadan sebenarnya. Di samping itu ada doa yang dianjurkan juga oleh Rasulullah SAW yang sudah kita lazimkan. Biasanya masuk bulan Rajab banyaklah baca istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman kita Mas Eko ada yang mau ditanyakan, saya persilakan Mas Eko. Terima kasih. Saya mungkin lagi bertanya tentang keistimewaan bulan Rajab itu sendiri, karena ada 9, katanya ada 9 keistimewaan di bulan Rajab. Pak Ustadz bisa menjelaskan salah satu di antara 9 itu. Cara keistimewaan itu jelas tadi di awal udah disampaikan. Bulan Rajab bulan istimewa karena Allah langsung berfirman di dalam Al-Quran menerangkan tentang kemuliaan atau kehormatan bulan Rajab. Ya kan? Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala
menjelaskan dalam firman-Nya minha arba'atun hurum, di 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Kemudian Nabi menerangkan 4 bulan mulia itu adalah yang tadi disebutkan di awal. Masih ingat gak apa itu tadi? Jumadil apa nih? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ini luar biasa. Artinya itu salah satu di antara kemuliaan. Jadi itulah mungkin salah satu yang paling pokok ya, paling pokok di antara keistimewaan yang ada di bulan Rajab. Ya, tadi keistimewaannya ada peristiwa besar dan lain sebagainya. Di samping ada peristiwa Isra Mi'raj, ya kan? Itu juga terjadi, ya kan? Nah, kira-kira seperti itu pemirsa sekalian UJN TV. Al-Anbiya assalamu